Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui beberapa fakta dari amplifier board seperti ini. Ini penting ya untuk diketahui bagi teman-teman yang sedang berencana memiliki amplifier board, atau juga bagi teman-teman yang sudah memilikinya tapi belum bisa mengoperasikannya secara optimal. Oleh karena itu, simak terus videonya, karena di video ini saya akan bagikan 4 fakta penting berikut tipsnya agar amplifier board seperti ini bisa optimal sekaligus awet. Terima kasih sudah memutuskan untuk melanjutkan menonton video ini. Dan seperti yang sama-sama kita lihat, yang saya pegang ini adalah sebuah amplifier board dengan tipe D10OK. Ini hanya contoh ya teman-teman, atau media agar saya bisa menjelaskan fakta-fakta penting dan tip yang saya maksudkan. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Baiklah, kita mulai dengan fakta pertama. Fakta pertama, amplifier board ini memiliki output daya rendah tetapi efisien. Nah, kenapa efisien? Karena amplifier ini merupakan tipenya kelas D ya, sehingga semua watt yang dimiliki oleh amplifier ini bisa tersalurkan ke speaker tanpa ada perubahan menjadi panas seperti kelas AB. Nah, tetapi mungkin teman-teman melihat ketika ingin membelinya ada tulisan misalnya ini 400 watt, 100 watt, dan lain sebagainya. Sebenarnya toko yang menjual itu tidak bohong teman-teman ya, atau tidak menipu, karena memang ada dua jenis tipe output daya. Yang pertama adalah PMPO, yang kedua adalah RMS. Nah, saya jelaskan dari yang PMPO dulu. Untuk PMPO adalah jumlah daya maksimal ya yang dapat dikeluarkan oleh amplifier ini melalui speaker, tetapi dalam waktu yang singkat, mungkin dalam waktu 1 detik seperti itu. Jadi itu tidak bisa menjadikan patokan kita untuk digunakan keseharian. Nah, biasanya watt PMPO inilah yang menjadi gimmick ya, atau menjadi bagian dari iklan agar para pembeli tertarik. Nah, yang kita gunakan adalah yang tipe RMS atau root mean square, atau gampangnya adalah jumlah daya secara keseluruhan atau secara kontinu ya, yang bisa kita gunakan dalam keseharian. Nah, jadi untuk RMS-nya tipe-tipe seperti ini masih di bawah 50. Ada yang 5,5, ada yang 10. Nah, kalau yang tipe saya pegang ini sekitar 20 watt saja. Oke, jadi tipsnya teman-teman bisa gunakan speaker yang memiliki watt rendah tetapi sensitivitasnya tinggi sehingga bisa optimal. Biasanya memiliki daun speakernya dari kertas, dan usahakan yang diameternya lebar ya teman-teman. Fakta kedua adalah bahwa amplifier ini mono, tetapi sudah ada crossovernya. Kita lihat saja di bagian belakang. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat di iklan ini adalah stereo. Nah, kalau ini tidak benar teman-teman. Meskipun outputnya 2, tetapi ini hasil dari pemisahan frekuensi oleh crossover pasif ini. Nah, kita lihat di bagian belakang ini ada tulisan speaker dan ini ada tulisan TSP. Jadi untuk speaker ini adalah bisa kita sambungkan ke speaker woofer atau full range juga bisa, tapi yang masih bisa menghasilkan bass. Nah, ini nanti nada yang keluar dari sini adalah tipenya mid low, sedangkan yang nada keluar dari output ini adalah mid high. Jadi kita sambungan saja ke tweeter sehingga cocok dengan frekuensinya. Fakta ketiga saya akan jelaskan pada bagian power supply-nya. Nah, untuk power supply kita bisa menggunakan DC 12 volt hingga 24 volt, atau juga bisa langsung menggunakan AC 220. Jika kita menggunakan AC 220, berarti kita menggunakan SMPS yang ada di belakang ini dengan output DC sebesar 19 volt. Nah, jika kita memutuskan untuk menggunakan arus DC misalnya 12 volt, maka teman-teman harus gunakan arus yang besar ya, minimal 5 ampere. Kalau cuma 3 ampere masih kurang ya. Nah, bagaimana jika 24 volt? Jika 24 volt itu sudah bagus ya, sudah optimal. Nah, tetapi ada beberapa part yang panas, terutama pada bagian regulator ke 5 volt ya. Ini akan panas. Jadi tipsnya
pasangkan aluminium atau tempelkan heatsink sehingga dapat menyebarkan panas dan mengurangi panas yang ada di IC maupun regulatornya. Nah, ini ada saya tambahkan beberapa bagian. Pada bagian ini di adaptornya, kemudian ini IC output daya, ini regulator 7805 dan IC yang ada di MP3 playernya. Nah, itu fakta yang ketiga. Nah, untuk yang terakhir, ya, fakta yang keempat, yaitu kita bisa lihat bahwa pada bagian depan ini sudah tersedia untuk berkaraoke, ada echo dan mic volume ya. Sayangnya mic volume ini masih tergantung dengan volume musik. Jadi jika volume musik tidak dibuka, maka echo dan mic ini tidak akan berfungsi. Itu artinya adalah kelemahan jika kita menggunakan power amplifier ini untuk berkaraoke tapi menggunakan micro SD dan USB, maka vokal dari mic ini akan kalah ya. Jadi tipsnya gunakan sumber musik dari line in atau Bluetooth pada amplifier board yang sudah disediakan. Nah, itu ada 4 fakta penting dan tipsnya, mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman yang berencana untuk memilikinya ataupun yang sudah memilikinya. Dan di akhir video saya akan coba untuk cek sound karena nggak abdul rasanya kalau tidak cek sound. Oke, saya akan rakit dulu ke speaker, kemudian kita akan dengarkan sama-sama suaranya. Untuk cek soundnya saya menggunakan sumber audionya dari handphone, kemudian dengan fasilitas Bluetooth saya sambungkan ke amplifier board, dan speakernya speaker yang biasa saya gunakan. Ini speaker 2-way, yang di bawah ini adalah woofer dengan daun kertas 6 in, dan ini tweeternya. Kenapa saya menggunakan ini? Karena pada bagian belakangnya ini terpisah ya antara woofer dengan tweeternya. Jadi nanti yang bagian pin biru yang ini nanti saya gabungkan ke woofer, kemudian yang pin putih yang untuk tweeter saya gabungkan ke terminal tweeter juga. Oke, saya akan dulu, baru nanti kita akan dengarkan suaranya. Baiklah, sekarang akan kita coba. Untuk sumber saya menggunakan handphone. Ini dari handphone saya konekkan melalui fasilitas Bluetooth. Kemudian untuk speaker, untuk bagian woofer belum saya pasang karena saya ingin mendengar bagaimana suara tweeternya saja. Coba kita mulai. Kita play. Nah, yang bunyi hanya speaker tweeternya saja. Nah, seperti ini bunyinya. Ini volumenya. Kemudian saya akan pasangkan dulu bagian woofernya di belakang. Ini pasang di sini. Sudah. Sekarang kita putar lagi volumenya. Ini suaranya. Saya nyalakan lagi.
Sekarang saya akan ambil mic dulu untuk mendengarkan bagaimana suara micnya. Ini saya pause dulu. Nah, ini sudah saya siapkan micnya menggunakan mic wireless mereknya ini. Saya akan nyalakan. Ini sudah terkonek, kita coba ya. 1 2 tes 1 2 3. Beginilah bunyinya menggunakan mic. 1 2. Setelahnya seperti ini, echo, mic, dan volume musiknya bisa kita tambah. Sebentar, akan saya tambah. 1 2 tes 1 2 3. Cukup jernih teman-teman. Suara bisa jernih seperti ini karena penggunaan speakernya itu tepat ya. Jadi bagian output biru sambungkan ke woofer, sedangkan yang putih TSP sambungkan ke bagian tweeter. Jadi suaranya menjadi lebih clear untuk vokal dan tegas untuk bassnya. Oke, bagaimana kalau kita sambung dengan musik? Kita nyalakan musiknya. 1 2 2. Ya, dengan musik suara tetap jelas, vokalnya tetap bisa terdengar dengan lantang. Nah, jadi seperti inilah suara dari ampli Beatboard. Untuk ini tipenya D10 Okta. Jadi untuk tipe-tipe lain sebenarnya mirip-mirip teman-teman karena untuk outputnya tidak jauh berbeda. Jadi seperti inilah hasilnya. Dengan melihat video ini teman-teman yang berencana untuk membelinya bisa menjadi pertimbangan apakah lanjut membeli atau mungkin membatalkannya ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk referensi bagi teman-teman yang berencana untuk membelinya. Dan bagi yang sudah memilikinya, fakta-fakta yang sudah saya sebutkan tadi dan tipsnya mudah-mudahan bisa memperbaiki dan membuat ampli Beatboard ini menjadi lebih optimal ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang di channel YouTube. Terima kasih.